biasa, amin. Saya percaya begitu banyak kesan yang ada di dalam tahun 2020 itu. Oleh sebab itu, saya ingin bertanya untuk mewakili jemaat kepada Elsa, bagaimana kesannya untuk tahun 2020 ini? Untuk tahun ini kita bersyukur, walaupun kita ada dalam masa pandemi, tapi kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Amin, amin. Tuhan selalu beserta dengan kita yang percaya, katakan amin. Amin. Saya juga percaya di tahun 2021 begitu banyak harapan-harapan kita ke depannya, tentunya adalah harapan-harapan yang baik, amin. Oleh sebab itu saya ingin bertanya kepada Bella, apa harapan di tahun 2021 ini? Tentunya untuk harapannya diri kita semakin lebih baik, kehidupannya semakin lebih baik, dan juga virus corona dapat berakhir di tahun yang akan datang, serta cita-cita yang mungkin tertunda atau belum terrealisasikan dapat diwujudkan di tahun selanjutnya. Semuanya sama-sama katakan amin. Amin. Saya percaya tahun 2021 selalu ada harapan baru bagi kita semua. Amin. Oleh sebab itu, mari pada malam hari ini sebelum kita mengakhiri tahun 2020 ini, mari kita datang kepada Tuhan, karena kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi setiap kita sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Setiap musim yang ada yang kami lewati Bapa. Semusim
setiap kami Bapa. Kami ingin memuji-Mu Tuhan, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin bersuka cita Tuhan menutup tahun ini Bapa. Yang bersuka cita katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Saya percaya Bapak saudara di rumah bersuka cita antusias amin. Mari bersama-sama kita ingin memuji Tuhan langkah demi langkah telah kita lewati di tahun 2020 ini. Dan oleh sebab itu kita bersama Tuhan sebab Tuhan besar di dalam kita. Mari bersama-sama kita bersuka cita memuji Allah kita.
Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita diberkati dengan pujian penyembahan yang baru saja kita naikkan kepada Tuhan. Dan mari kita terus bangun hati kita menjadi hati yang terus menyembah kepada Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan, kita bersyukur bahwa malam hari ini kita oleh kemurahan dan kasih Tuhan kita bisa berada di penghujung tahun ini. Dan saya yakin saudara-saudara, tahun ini memang kita lewati dengan tidak mudah, tetapi saya berharap tidak ada yang menyesal saudara-saudara karena kita melewati masa-masa yang sulit. Justru sebaliknya, hari ini kita bisa menyatakan bahwa Tuhan kita ajaib, Tuhan kita dahsyat, karena pada akhirnya kita bisa melewati dengan kemenangan. Kekasih-kasih Tuhan, pada malam hari ini sebelum mengakhiri tahun 2020 dan kita masuki tahun yang baru 2021, saya ingin mengajak jemaat Tuhan bersama-sama kita akan merefleksikan beberapa hal, pelajaran-pelajaran atau makna kehidupan yang kita peroleh dari sepanjang tahun ini, saudara-saudara, di tengah masa pandemi yang luar biasa ini. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, malam hari ini kami akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Juga kami akan mendengarkan pesan-pesan dari gembala sidang kami. Kami mohon hikmat Tuhan, kami mohon penyertaan Allah, kami mohon pertolongan Tuhan supaya kami bisa menangkap sesuatu Tuhan melalui refleksi tutup tahun pada tahun 2020 ini ya Bapak. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semuanya. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan pesan-pesan Tuhan buat kami. Haleluya. Amin. Ya. Sekali lagi salam Tuhan, malam hari ini mungkin saya tidak akan berkhotbah seperti biasanya, namun saya akan mengajak kita untuk merefleksikan apa yang sudah kita lewati sepanjang tahun 2020. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita semuanya tahu bahwa peristiwa pandemi COVID-19 itu terjadi secara mendadak, di mana tidak ada yang tahu hal itu. Namun di akhir tahun 2019 yang lalu saya sudah memberikan pesan-pesan kepada kita semuanya bagaimana kita melewati tahun 2020 ini salam Tuhan dengan hikmat Tuhan, dengan bergantung kepada Allah dan lain sebagainya. Dan tentunya tema yang kita angkat di tahun 2020 menjadi tema yang sangat-sangat cocok atau applicable buat perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2020, karena tema kita bicara tentang living by grace, dan hanya orang yang hidup dalam kasih karunia yang bisa melewati tahun ini, yaitu tahun 2020 dengan kemenangan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, dari tahun 2020 yang saya menyebutnya sebagai tahun pandemi, kita belajar banyak hal. Nah, tentu kalau kita mau daftarkan itu banyak sekali, namun malam hari ini saya coba merangkumnya dalam 3 hal. Yang pertama begini, salam Tuhan, bahwa kita belajar dalam tahun 2020 di mana sebuah kesulitan dihadapi secara global, secara bersama-sama, dan disitulah kita benar-benar belajar living by grace, benar-benar kita belajar hidup dalam kasih karunia, saudara-saudara. Ya, bagaimana kita belajar hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan ketika saudara Tuhan ekonomi kemudian bukan hanya melambat, tetapi saudara ekonomi ngedrop jatuh sedemikian rupa, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pekerjaan terhambat, rencana gagal, harapan tidak menjadi kenyataan. Kita benar-benar diuji, benar-benar kita diajar untuk kita hidup dalam kasih karunia. Dan orang yang hidup dalam kasih karunia benar-benar beroleh kekuatan ekstra. Sebab Tuhan sendiri berkata, seperti yang didengarkan oleh Rasul Paulus, Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya yakin bahwa ketika kita sungguh-sungguh bergantung kepada kasih karunia Allah, maka tidak ada lagi kata-kata, kalimat-kalimat yang bersifat mengeluh. Namun kita berani jalani, kita berani lewati semuanya, salam Tuhan, bukan oleh kuat gagah kita, tapi sekali lagi karena kasih karunia. Karena itu menurut saya tema tahun 2020 menjadi tema yang sangat luar biasa, dan kita belajar satu hal, bagaimana benar-benar kita belajar bergantung kepada Tuhan, karena tidak ada seorang pun yang bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi orang-orang yang bergantung kepada kasih karunia Allah, dia tidak berhenti, dia tetap berjalan maju, dia tetap berharap, dia tetap melangkah ke depan, karena dia tahu hidupnya hanya karena kasih karunia. Yang kedua,
Kita belajar juga dalam Tuhan, dan ini saya pikir ini akan membangunkan banyak gereja yang sedang tidur dalam Tuhan, yaitu kita belajar dari pandemi COVID-19 yang melanda sepanjang tahun 2020 dalam Tuhan. Kita belajar bagaimana arti ibadah yang sesungguhnya. Nah, gereja-gereja menjadi shock, gereja menjadi kaget, orang Kristen kaget dan lain sebagainya dalam Tuhan. Namun disitulah kita diuji, apakah benar-benar hidup kita merupakan sebuah ibadah. Apakah hati kita benar-benar merindukan ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu awal-awal pandemi lalu kemudian semua gereja tutup, saudara-saudara, begitu ibadah online dimulai, wah itu luar biasa semangatnya. Banyak orang semangat luar biasa. Ini menjadi sebuah tantangan baru. Namun lama-kelamaan setelah berbulan-bulan berjalan, ini menjadi sebuah ujian. Masih benar-benar adakah kerinduan dalam hati kita untuk senantiasa kita bersekutu dengan Tuhan? Dan saudara, ternyata tidak mudah bagi kita untuk mempertahankan semangat beribadah, semangat mencari Tuhan. Itu tidak gampang. Namun saya bersyukur dan saya ingin mengapresiasi kepada para pengerja Tuhan, jemaat Tuhan yang tetap begitu antusias menantikan waktu-waktu ibadah, walaupun ibadah itu kita lakukan secara online. Ini luar biasa, saudara. Jadi pada akhirnya kita mulai belajar, kita mulai mengerti, kita mulai benar-benar menemukan makna ibadah yang sejati. Begitu tidak ada kebaktian dalam Tuhan. Pertanyaannya, adakah kerinduan beribadah berjumpa dengan Tuhan, dan adakah kualitas ibadah kita secara online itu sama seperti ketika kita ada di dalam gereja? Nah, ini seringkali saya bicarakan, saya dengungkan karena saya tidak ingin kita kehilangan makna ibadah. Kitab sendiri menasihatkan kepada kita betapa pentingnya ibadah itu. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang, karena mengandung janji, kata firman Tuhan. Janji untuk hidup ini dan untuk hidup yang akan datang. Karena itu kita coba merefleksikan kembali sepanjang tahun 2020. Apakah saudara-saudara benar-benar ibadah itu masih ada dalam hati kita? Ibadah itu ada dalam kehidupan kita. Saudara, yang saya maksudkan kata ibadah, saya pernah jelaskan kepada jemaat Tuhan bahwa ibadah itu sudah bukan bicara mengenai ibadah yang dalam arti luas bahwa hidup kita ini adalah ibadah, yes. Namun saya berbicara tentang pertemuan ibadah, tentang persekutuan ibadah, tentang pertemuan pribadi kita dengan Tuhan. Yang ketiga, yang saya ingin mengajak kita untuk belajar satu hal, yaitu tentang refleksi sepanjang tahun pandemi atau tahun 2020 dalam Tuhan. Bahwa kita mulai belajar mengerti, saudara, dan memahami bahwa rencana kita, saya tidak mau katakan sering, tetapi barangkali kadang-kadang dalam Tuhan tidak sesuai, tidak sama dengan rencana Tuhan. Ya. Kalau saudara hidup takut akan Tuhan, sudah dekat dengan Tuhan, saya percaya bahwa rencanamu pasti jalan seiring dengan Tuhan. Sehingga kitab Mazmur berkata, yang melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Namun ada waktunya di mana barangkali dalam Tuhan, persis seperti apa yang di dalam kitab Amsal katakan, bahwa manusia merencanakan, tapi Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhanlah yang terjadi. Dan itu yang kemudian terjadi di tahun 2020. Banyak rencana kita punya, banyak planning bagus, banyak goal setting dibuat, budget dibuat sedemikian rupa. Tapi saudara Tuhan, pada akhirnya kita harus mengakui bahwa dalam hidup ini ada satu-satunya pribadi yang berdaulat dalam hidup kita adalah Tuhan, adalah Allah sendiri. Dan mau tidak mau, kemudian Anda dan saya harus belajar untuk Anda dan saya takluk kepada kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Ya,
akhirnya tahun ini mengajar kepada kita. Tahun 2020 mengajar kepada kita, terutama orang percaya. Saya tidak tahu dengan orang yang tidak percaya. Barangkali saudara mungkin punya pikiran yang sama, tetapi saudara, saya ingin menekankan bahwa Anda dan saya harus terus belajar untuk hidup takluk kepada kehendak dan rencana Tuhan. Karena kehendak dan rencananya itu nggak akan pernah bisa batal, nggak akan pernah bisa gagal, dan nggak akan pernah bisa sungguh Tuhan tidak sempurna. Itu pasti sempurna dan pasti terlaksana rencana dan kehendaknya. Banyak hal yang kita sudah rencanakan dengan matang, lalu kemudian terpaksa harus kemudian kita batalkan. Kita harus akui bahwa mungkin barangkali seperti Tuhan Yesus berdoa, jangan kehendakku tapi kehendak. Ya, kita belajar tentang hal itu. Tahun 2020 semua orang harus belajar, semua orang harus mengerti seluruh Tuhan pada akhirnya, bahwa pada akhirnya hidup itu yang berdaulat adalah Tuhan. Termasuk rencana dan kehendak, keinginan kita harus ditaklukkan kepada kehendak Allah. Biarkan kehendak Tuhan yang jadi, biarkan rencana yang jadi, karena rencananya pasti sempurna buat kita. Yang keempat, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam refleksi tahun ini, mengakhiri tahun 2020, saudara-saudara, bahwa tahun 2020 saya katakan sebagian orang mungkin ada yang beroleh keuntungan bagus, tapi mayoritas kebanyakan orang tidak memperoleh keuntungan yang baik. Ada yang mengatakan ini sebuah kesempatan, ada yang mengatakan bahwa ini bukan sebuah kesempatan, saudara Tuhan. Ya, intinya bahwa rata-rata orang mengatakan ini tahun sulit, tahun paceklik, tahun yang tidak mudah untuk dilewati. Namun dari situ saudara Tuhan, kita belajar bahwa di tengah-tengah kesulitan yang dialami oleh seluruh masyarakat dunia, saudara, terutama memang dampaknya sangat luar biasa kepada masyarakat di mana negara-negara berkembang, terutama negara-negara ketiga, saudara Tuhan, negara-negara miskin, itu dampaknya sangat luar biasa. Dan dari situ maka saya belajar di tahun 2020 kita belajar bahwa membantu sesama di masa-masa sulit menjadi sangat berarti dan sudah mendatangkan kebahagiaan di dalam hati kita. Seulang lagi, saudara, bahwa ketika kita bisa membantu sesama di masa-masa sulit, saudara, hal itu menjadi sangat berarti, saudara, buat mereka dan juga menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri di dalam hati kita. Karena itu saya senang bahwa Tuhan pada akhirnya mendengarkan seru doa saya. Saya tidak punya uang, saya tidak punya harta benda, saya punya kerinduan dan saya katakan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan buat jemaat? Tuhan, apa yang saya harus lakukan buat rekan-rekan hamba Tuhan yang pelayanannya mengalami dampak yang luar biasa? Tuhan, apa yang saya harus lakukan buat masyarakat di mana saya hidup yang mengalami dampak yang luar biasa? Nah, kerinduan hati saya didengarkan oleh Tuhan, lalu kemudian dengan caranya yang ajaib, kalau boleh saya pakai istilah, saya kemudian menjadi pipa, saudara, atau saya hanya menjadi selang yang menyalurkan berkat yang begitu luar biasa, saudara Tuhan, dan menjadi sebuah kebahagiaan di mana ketika kita bisa membantu sesama di dalam kesulitan mereka. Saudara, tidak perlu kita berkata bahwa ketika kita memberi kemudian kita berkata dalam Tuhan, kamu harus percaya kepada Yesus dan sebagainya. Tidak, tapi mereka sudah tahu bahwa kita adalah orang-orang Kristen, kita adalah gereja, kita adalah hamba-hamba Tuhan, dan mereka mengerti bahwa orang-orang yang melayani Kristus, orang yang mengikut Kristus, hidupnya penuh dengan kasih dan kemurahan. Amin. Nama Tuhan dimuliakan. Hanya dengan bermodalkan kerinduan hati, dengan saya berlutut nangis di hadapan Tuhan, lalu Tuhan buka jalan sehingga saya setiap bulan bisa menyalurkan berkat-berkat yang saya terima. Saya bisa berbagi baik kepada masyarakat, kepada jemaat, kepada hamba-hamba Tuhan, bahkan saudara Tuhan, kepada rekan-rekan hamba Tuhan, keluarga hamba Tuhan yang terkena COVID-19, ada yang meninggal keluarganya. Dengan pertolongan kasih kemurahan Tuhan, saya bisa menyalurkan bantuan itu, dan itu merupakan sebuah kebahagiaan. Dan kita bisa berbuat sesuatu. Saudara-saudara, saya berdoa, saudara-saudara yang kemarin
banyak terlibat, atau sudah melakukan sesuatu untuk membantu menolong orang lain, hidup sudah akan diberkati di tahun yang depan. Akan diberkati berlimpah-limpah. Apa yang kau taburkan, engkau akan tuai dengan luar biasa. Engkau menabur barangkali segenggam, tapi saya berdoa seperti janji Tuhan, engkau akan menabur, engkau akan menuai ratusan genggam dalam hidup saudara. Amin. Saudara, berbuat sesuatu untuk menolong orang lain adalah bagian dari ajaran Tuhan Yesus. Kalau saudara masih ingat apa yang menjadi khotbah Tuhan Yesus ketika banyak orang datang kepada Tuhan, lalu mereka berseru, Tuhan, Tuhan, ini aku Tuhan, aku bernubuat demi namamu, aku melakukan mukjizat demi namamu. Justru di situ Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Tapi Tuhan berkata kepada kelompok orang tertentu, dikatakan, oh pada waktu aku susah kamu menolong, pada waktu aku telanjang kamu berikan aku pakaian, pada waktu aku lapar kau berikan aku minum, pada waktu aku haus, pada waktu lapar kau berikan aku makan, pada waktu aku haus kau berikan aku minum. Lalu kemudian orang-orang itu berkata, Tuhan kapan? Kami gak pernah melakukan. Dan Tuhan berkata, sesuatu yang engkau lakukan sekecil apapun kepada saudaraku yang paling hina, kepada umatku yang paling hina, engkau telah melakukannya untuk aku. Dan tahun 2020 mengajar kita untuk kita banyak berbuat kasih, untuk kita banyak berbuat kasih yang nyata dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir, saudara Tuhan, tahun 2020 karena ekonomi tidak berjalan baik, saudara, keuangan tidak seperti yang kita harapkan, Bapak Ibu berkati Tuhan. Maka ini buat saya ini akan menjadi ini sebuah refleksi buat saya. Tahun ini menjadi tahun saudara Tuhan, bukan saja saya belajar tentang hidup dalam kasih karunia, bergantung sepenuhnya kepada kemurahan dan kebaikan Tuhan. Lalu saudara, saya juga belajar tentang makna ibadah dan pelayanan yang sejati, saudara Tuhan. Lalu kemudian saya juga belajar bagaimana mengerti dan memahami saudara tentang rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kemudian yang keempat, kita juga belajar bagaimana kita harus berbuat kasih, berbuat kemurahan kepada sesama kita yang membutuhkan. Dan yang kelima juga, saya belajar di tengah masa pandemi, tengah kesulitan ini, saya belajar untuk menjadi penata layan kehidupan yang baik. Anda dan saya dipanggil untuk menjadi para penata layan, saudara-saudara, yang mengatur kehidupan kita sedemikian rupa, mengatur langkah-langkah kita, mengatur keputusan-keputusan kita, membuat prioritas dengan baik, menentukan mana yang penting dan mana yang tidak penting, menentukan mana yang urgent dan tidak urgent dan lain sebagainya. Dan itulah yang disebut dengan manajemen kehidupan. Manajemen kehidupan yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Bagaimana di tengah kesulitan ekonomi engkau bisa mengatur keuangan dengan betul. Bagaimana engkau bisa menata keluargamu dengan baik. Bagaimana engkau bisa mendidik anak-anakmu dengan benar. Menanamkan nilai-nilai kehidupan yang dengan tepat, yang berharga, nilai-nilai kerajaan Allah. Justru di tengah masa pandemi ini akhirnya saya belajar banyak. Tuhan, dengan keuangan yang seperti ini saya harus seperti apa? Tuhan, dengan situasi yang sulit seperti ini saya harus mengajar apa tentang anak saya? Tuhan, dengan situasi kondisi yang tidak mudah, saudara-saudara Tuhan, saya mulai memikirkan bagaimana saya mengatur keluarga saya agar kita tetap terjaga sedemikian rupa. Anda dan saya dipanggil untuk menjadi para penata layan. Aturlah kehidupanmu, membuat keputusan-keputusan yang tepat, prioritas kehidupan, memprioritaskan hal yang terutama dalam kehidupan kita. Dan tahun 2020 mengajar tentang hal itu. Saudara-saudara, angka perceraian meningkat begitu luar biasa. Karena apa? Saudara Tuhan, karena banyak orang kehilangan pendapatan. Lalu mereka bingung bagaimana memanage keluarga mereka, mengatur keuangan mereka. Dan
di bulan Desember ini juga kita mendengar seorang ibu membunuh 3 orang anaknya di Nias. Saudara-saudara, ya, itu pas tepat pada hari pilkada. Suaminya dan anak sulungnya pergi, saudara Tuhan, untuk ke TPS. Lalu ketika pulang, dia lihat 3 anaknya sudah bersimbah darah dan tidak ada yang bernyawa. Sementara ibu ini berusaha untuk bunuh diri. Ketidakmampuan kita mengatur kehidupan bisa membuat kita depresi, lalu kemudian bisa membuat kita putus asa. Jadi nanti saudara Tuhan, saya akan menyampaikan beberapa pesan singkat untuk kita menyambut tahun yang baru, saudara-saudara. Dan ini berkaitan dengan tema kita tahun yang akan datang. Ketika tahun 2020 banyak orang kehilangan harapan, saudara-saudara. Kita percaya sebagai umat yang punya Yesus yang luar biasa. Sebagai umat yang memiliki Tuhan yang hidup. Kita yakin tahun depan adalah tahun yang penuh harapan. Harapan baru dalam Kristus. Saudara-saudara, tahun 2020 mengajar Anda dan saya untuk menjadi seorang penata layan yang baik. Mengatur kehidupan sedemikian rupa sehingga kita tidak putus asa. Orang yang putus asa pada akhirnya mengakhiri kehidupannya. Nah, 5 hal ini menjadi sebuah refleksi bagi kehidupan saya dan saya berharap ini menjadi refleksi bagi kehidupan kita semuanya. Bagaimana kita belajar hidup dalam kasih karunia. Bagaimana kita belajar mengerti, memahami betul arti makna daripada ibadah dan pelayanan dalam kehidupan kita. Kemudian kita belajar Tuhan untuk mengerti, memahami semakin dalam bagaimana kita menaklukkan diri kita, kehendak, keinginan kita kepada rencana dan kehendak Allah yang sempurna. Dan juga di tahun ini kita bisa belajar bagaimana arti penting daripada kita bisa berbuat kasih, membantu sesama di tengah-tengah masa kesulitan. Lalu kemudian yang terakhir, kita mendapatkan Tuhan bahwa kita harus belajar menjadi seorang penata layan yang baik dalam kehidupan kita. Bagaimana Anda mengatur keluarga, rumah tangga, keuangan saudara, bisnis saudara. Anda yang masih sekolah, yang masih kuliah, bagaimana engkau mengatur sekolah kuliahmu. Sehingga walaupun belajar dari rumah, engkau tetap bisa berprestasi dengan baik. Engkau tetap bisa mengikuti dengan baik. Ya, ibu-ibu rumah tangga, bagaimana engkau bisa mengatur keluargamu dengan baik. Mengatur keuangan dengan baik. Nah, karena itu untuk memasuki tahun 2021, saya mengajak kita semuanya untuk benar-benar menaruh harap kita kepada Tuhan. Karena hari ini Anda mau berharap kepada siapa? Pemerintah pun belum menjamin bahwa tahun depan walaupun saudara-saudara sudah ada vaksin, itu belum ada jaminan bahwa ekonomi akan membaik. Saya membaca, coba mencari tahu saudara prediksi-prediksi di tahun yang akan datang. Saudara, secara politik ada yang memprediksi tahun depan itu menjadi tahun yang penuh provokasi. Karena Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, itu sudah tahun 2021 walaupun masih jauh, tetapi sebelum Tuhan sudah mulai ada geliat-geliat untuk menuju kepada pilpres. Padahal masih lama, tapi itu kebiasaan. Saudara, ya. Ini sudah mulai sebelum Tuhan. Nanti akan ada provokasi politik itu akan sedikit gonjang-ganjing dan sebagainya. Tapi kita berdoa, kita berharap supaya Tuhan menolong bangsa kita, menolong Indonesia sebelum Tuhan untuk tetap tegak berdiri menjadi sebuah bangsa yang kemudian bergerak menjadi bangsa yang maju. Politik dunia kita tidak tahu. Ekonomi bagaimana? Masih banyak saudara Tuhan yang memprediksi belum akan ada pertumbuhan. Kalau diprediksikan diharapannya Indonesia bisa mengalami pertumbuhan sekitar 5-7%, diperkirakan paling bagus nanti sekitar 2,5-3% pertumbuhan ekonomi Indonesia. Artinya belum ada jaminan yang luar biasa. Apalagi saudara-saudara di penghujung tahun ini angka COVID-19 naik sebegitu luar biasa. Ya, sehingga pemerintah coba berusaha untuk menahan laju orang pulang kampung atau mudik sebelum Tuhan supaya menahan laju dari pergerakan COVID-19. Nah, artinya sekali lagi bahwa tahun depan
belum banyak kita bisa berharap kepada siapa kecuali kita berharap kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara, beberapa ayat yang saya ingin ajak saudara baca bersama-sama, yaitu dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Ini akan menjadi ayat acuan bagi kita dalam Tuhan untuk memperhatikan apa yang menjadi pesan Tuhan di tengah situasi dan kondisi yang masih tidak menentu, situasi kondisi yang masih belum pasti. Kita diajar tetap mempergantungkan atau berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Yeremia pasal yang ke-17 mulai ayat yang ke-5. Tentu saudara-saudara banyak yang hafal ayat ini. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi Tuhan menasihatkan dalam Tuhan, ini kalau situasinya sudah seperti padang gurun, jangan sampai kita bergantung kepada kemampuan kita sendiri. Jangan sampai kita bergantung kepada manusia dalam Tuhan. Sebab dikatakan kalau kita sampai mengandalkan mereka, artinya nomor satu yang paling kita andalkan mereka, justru keadaan kita menjadi semakin parah, karena dikatakan akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Namun sebaliknya, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Mari ucapkan ini bersama-sama. Sudah baca dan ucapkan bersama-sama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi berharap sepenuhnya kepada Tuhan berarti benar-benar kita mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan, dalam segala usaha, pekerjaan, pelayanan, apapun yang kita andalkan hanya Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saya yakin bahwa kita semua sedang berharap bahwa tahun depan menjadi tahun yang lebih baik. Kita berharap tahun depan ekonomi pulih, tahun depan kita bisa dalam Tuhan bisa jalan-jalan, pergi jalan-jalan, tamasya ke tempat yang lebih jauh dalam Tuhan. Kita berharap bahwa tahun depan kita bisa ibadah dengan bebas dan sebagainya. Tapi mari taruhlah harapanmu itu kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Kalau engkau seorang bisnismen dan engkau mengharapkan bisnismu pulih, bisnismu bisa bergerak maju lagi, bertumbuh lagi, mulai bergeliat lagi ke arah yang lebih baik, keuntungan datang kembali. Saudara, kalau engkau berharap itu, saya ingatkan kembali, taruhlah harapanmu itu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang membuat bisnismu berkembang, bisnismu pulih. Amin. Saudara, kita yang pelayanan juga begitu. Kalau kita ingin melihat pelayanan dipulihkan, pelayanan menjadi berkembang kembali, aktif kembali, dinamis kembali, saudara-saudara, mari kita taruh harapan itu kepada Tuhan. Kita berdoa, kita minta Tuhan biar Engkau sendiri akan menggerakkan, Engkau sendiri akan membuat segala sesuatunya pulih kembali. Dan semua saudara bisa aplikasikan semua. Ya. Keluarga-keluarga yang sedang berharap bahwa ekonominya dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Yang punya usaha kecil, yang mulai berharap bahwa usaha kecil ini diberkati. Yang sedang mencari pekerjaan, berharap pekerjaan dipulihkan. Saudara, mari taruh harapanmu itu kepada Tuhan. Sebab Alkitab berkata begini, kalau kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Saudara, Bapak yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini bagian terakhir saya teringat, saudara, ketika justru di masa sulit ini, Bapak yang diberkati Tuhan, Tuhan buka jalan dan kemudian kita bisa bantu banyak orang. Bahkan kita bisa bantu untuk misi, kita bisa bantu gereja yang kebakaran, kita bisa bantu hamba-hamba Tuhan yang kekurangan.
Kita bisa bantu hamba Tuhan yang terkena COVID-19. Kita bisa bantu masyarakat, anggota jemaat yang kekurangan. Dan ini yang dikatakan tidak berhenti menghasilkan buah. Dan itulah buktinya buah itu. Karena bicara tentang buah itu bicara sesuatu yang dinikmati oleh orang lain. Jadi saudara, ketika kemudian saya baca ayat ini, saya katakan, Tuhan terima kasih. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 tahun 2020, kami masih bisa menunjukkan buah. Karena Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Karena harapan kita taruh kepada Tuhan. Yang kedua, ayat yang perlu kita baca sebelum Tuhan, dan kita perlu renungkan dan aplikasikan dalam kehidupan kita menyambut tahun yang akan baru, yang akan datang, tahun 2021, adalah Amsal pasal 3 ayat 5 dan ayat yang ke-7. Dan ini Amsal ini, saya pikir ini semua juga sudah tahu sebelum Tuhan, ini betapa luar biasanya ayat ini sebelum Tuhan, ya. Amsal pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya bacakan buat saudara-saudara. Jadi kita baru akan masuk ke tahun yang baru. Maka dikatakan demikian, ayat yang kelima dari pasal 3 kitab Amsal. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saya ulang lagi sebelum Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini sebenarnya hampir seimbang, hampir sama sebelum Tuhan apa yang disampaikan dalam kitab Yeremia sebelum Tuhan. Tapi ini menjadi penekanan lagi. Akuilah Dia. Berarti berharap kepada Tuhan, berarti melibatkan Tuhan, mengakui Tuhan dalam segala sesuatu. Tentu kita akan membuat planning lagi. Tentu kita akan buat rencana lagi untuk tahun 2021. Salah kalau kita kemudian duduk diam dan wait and see, selalu kita nggak buat rencana. Itu juga salah. Tapi di balik pembuatan rencana, sebelum Tuhan, budget dan lain sebagainya, mari kita libatkan Tuhan, kita serahkan Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan, biar apa yang menjadi rencana Tuhan terjadi. Jadi kami serahkan rencana kami dalam tangan Tuhan, kami serahkan Tuhan planning kami dalam tangan Tuhan, dan biar kehendak Tuhan yang jadi. Kalau kita berhasil, kita katakan bahwa itu semua karena Tuhan. Amin. Kalau kita bisa, kita mencapai prestasi tertentu, kita berhasil membuat sebuah realisasi dari sebuah rencana, kita harus berkata, itu semua karena Tuhan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhlah kejahatan. Jadi, Anda dan saya perlu berlutut, merendahkan diri dan berkata, Tuhan, kami gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Tuhan, aku gak bisa nih, bisnis ini sulit, kecuali Tuhan campur tangan. Tuhan ngatur anak-anak ini gak mudah. Ngatur, menyiapkan masa depan mereka gak gampang. Kecuali Tuhan campur tangan. Itu berarti kita mengakui Tuhan. Berharap kepada Tuhan berarti kita mengakui Dia dalam segala hal. Saudara-saudara, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-4 ini menjadi ayat yang favorit buat saya sebelum Tuhan. Kenapa saya ajak Anda dan saya terus berharap sebelum Tuhan. Dikatakan demikian, Pengkhotbah pasal yang 9 ayat yang ke-4. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Jadi karena Anda dan saya masih bisa bernafas, maka kita masih boleh berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada yang lain, berharap kepada Tuhan. Nanti di awal-awal tahun saya akan banyak khotbah tentang pengharapan, tentang the year of new hope. Tapi hari ini saya menyampaikan kepada saudara Tuhan salah satu ayat yang nanti barangkali saya akan bahas lebih jauh lagi. Sendiri dikatakan, tetapi siapa yang termasuk orang yang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Sehebat-hebatnya Anda, sehebat-hebatnya singa, sekuat-kuatnya singa, kalau mati tidak ada apa-apanya. Jadi masih lebih baik anjing yang hidup. Anda dan saya masih hidup, Anda dan saya masih punya harapan. Dan harapanmu ada dalam tangan Tuhan. Karena itu andalkan Tuhan, akui Dia dalam segala hal. Dan Dia akan meluruskan jalan kita. Dia yang membuat bisa berhasil apa yang kita kerjakan.
Mari kita akan masuk seluruh dalam Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dengan kita naikkan satu pujian di hadapan Tuhan bersama dengan tim pemuji. Haleluya.
haleluya, haleluya. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan. Tuhan, pujian yang baru kami naikkan adalah sebuah doa di hadapan kami, sebuah pengakuan, sebuah komitmen bahwa kami hanya mengandalkan Tuhan. Kami hanya mengandalkan Yesus lebih dari segala-galanya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, terima kasih buat refleksi tutup tahun 2020 dan pesan untuk kami menghadapi tahun 2021. Berkati umat-Mu semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, dan sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Tuhan, lawat jemaat-Mu Tuhan, jemaat City Blessing dimanapun mereka berada, yang sedang mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan Tuhan, untuk mengakhiri tahun ini bersama dengan Engkau. Tuhan, kuduskan, sucikan setiap hati kami. Tuhan, berkati kedua unsur perjamuan, roti dan air anggur ini ya Bapa. Kuduskan, sucikan, disertai dengan kuasa-Mu, supaya malam hari ini kami yang lemah dikuatkan kembali, kami yang sakit disembuhkan, kami yang hampir putus asa diberikan pengharapan baru dalam Tuhan. Tuhan, berkati perjamuan kudus pada malam hari ini. Kami sambut Tuhan perjamuan kudus malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari umat Tuhan, jemaat Tuhan, peganglah roti di tangan kanan saudara dan cawan air anggur di tangan kiri saudara. Kita akan masuk di dalam doa syukur, lalu kita akan menikmati tubuh dan darah Tuhan bersama-sama. Peganglah roti di tangan kananmu dan air anggur di tangan kiri saudara. Saya ingin bertanya, apakah saudara percaya bahwa roti lambang dari tubuh Tuhan? Amin. Apakah saudara percaya bahwa air anggur lambang dari darah Tuhan? Amin. Tubuhnya suci, darahnya suci. Tubuhnya berkuasa, darahnya berkuasa. Tubuhnya berkuasa memulihkan hidup kita. Darahnya berkuasa mengampuni segala dosa kita. Angkat kedua unsur perjamuan di atas kepala kita dan mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu yang luar biasa. Dan penghujung tahun ini Tuhan, kami ingin mengakhiri dengan kami menerima berkat ilahi, berkat Tuhan melalui sakramen perjamuan suci ini ya Tuhan. Tuhan, kuduskan, sucikan kedua unsur perjamuan dan sertai dengan berkat-Mu Tuhan, dengan mengucap syukur, dengan iman, dengan percaya penuh kami akan terima dan kami nikmati berkat perjamuan suci ini. Haleluya, haleluya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama tubuh Tuhan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara, peganglah cawan air anggur di tangan kanan saudara, angkat di atas kepalamu. Inilah darah Tuhan bagi setiap kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Mari kita terima dengan iman, kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Melalui tubuh dan darah Tuhan kami beroleh kasih karunia. Melalui tubuh dan darah Tuhan kami beroleh pengampunan. Melalui tubuh dan darah Tuhan kami beroleh pemulihan ya Tuhan. Kami beroleh pemulihan dalam nama Yesus Tuhan. Nah, Tuhan berdoa malam ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah jadilah kuat karena Tuhan. Karena kekuatan darah Yesus bekerja dalam kehidupan. Yang terikat dilepaskan dia Tuhan. Yang dalam kebingungan diberikan jalan keluar, dan kami yang putus asa diberikan harapan baru. Berkat-Mu atas kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat perjamuan Tuhan malam-malam hari ini. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan simak sejenak tentang pengumuman saudara yang ditampilkan melalui layar berikut ini. Haleluya.
Puji akan nama Tuhan. Saudara, beberapa saat lagi, beberapa jam lagi kita akan masuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Di mana tahun itu akan menjadi the year of new hope, tahun penuh dengan pengharapan. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua para pengerja, para pelayan, para pengurus dari gereja kita, GSCA City Blessing yang ada di Tangerang. Buat pelayanan saudara selama ini sudah berjerih lelah mengeluarkan tenaga, keuangan, waktu, pikiran saudara. Dan saya yakin dan percaya jerih lelah saudara dalam pekerjaan Tuhan tidak pernah sia-sia. Saya berdoa tahun depan, tahun 2021, Tuhan akan memberikan reward yang luar biasa buat saudara. Kekasih-kasih Tuhan, kita juga bersyukur bahwa kita diizinkan Tuhan oleh tuntunan tangan kasih-Nya dan oleh kasih karunia-Nya kita melewati tahun 2021 saudara dengan tema Living by Grace, dan kita bisa mengakhiri di penghujung tahun ini dengan kesehatan dan kekuatan. Itu karena kemurahan dan kasih Tuhan. Karena itu kekasih Tuhan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga buat jemaat-jemaat Tuhan yang dengan setia terus beribadah, setia mencari Tuhan. Mari di tahun yang baru nanti kita lebih setia lagi, kita lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan. Dan saya yakin seluruhnya diberkati oleh Tuhan. Harapan-harapan kita di tahun 2020 yang tidak menjadi kenyataan, saya berdoa tahun depan, tahun 2021 akan menjadi kenyataan yang luar biasa. Mukjizat terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita mengangkat kedua tangan kita memberikan syukur, hormat, kemuliaan kepada Tuhan, dan kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan pimpinan Tuhan untuk sepanjang tahun yang baru yang sedang ada di hadapan kita. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih buat keajaiban-Mu Tuhan, buat kedahsyatan-Mu, buat luar biasanya Engkau telah menuntun langkah hidup kami sepanjang tahun ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Tuhan, walaupun di tahun 2020 ini Tuhan, ada banyak perkara yang terjadi Tuhan, ada banyak hal yang kami lewati, namun kami bersyukur bahwa kami melewatinya dengan kemenangan karena Tuhan menyertai kami. Dan Tuhan, di hadapan kami ada tahun yang baru, tahun pengharapan baru di dalam Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, tuntunlah langkah kami. Tuhan, bimbinglah kehidupan kami. Tuhan, arahkan kami kepada rencana-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan berjalan sedikit pun Tuhan menyimpang dari kebenaran firman-Mu, sedikit pun menyimpang dari jalan-jalan-Mu, menyimpang dari rencana-Mu. Arahkan kami, tuntun kami, direct kami Tuhan kepada rencana-Mu yang sempurna. Tuhan Yesus, hamba berdoa pada malam hari ini buat para pengerja, para pengurus, dan seluruh jemaat Tuhan di City Blessing. Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kehidupan mereka. Tuhan, menyertai kehidupan mereka. Tuhan, berkati segala usaha pekerjaan mereka. Tuhan, berkati Tuhan sekolah kuliah mereka. Berkati pertumbuhan anak-anak kami. Berkati keluarga kami. Berkati semua bentuk usaha yang kami kerjakan. Hamba berdoa kasih karunia Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia akan terus menuntun langkah kehidupan kami. Dan hamba berdoa Tuhan, apa yang menjadi harapan-harapan kami akan melihat itu menjadi sebuah kenyataan yang luar biasa, karena mukjizat masih terjadi bagi orang yang percaya. Mari kekasih-kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu kepada Tuhan, dan kita berdoa mengucapkan doa dalam Mazmur 23, lalu kita teruskan dengan doa yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu doa Bapa kami. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kuasa
berkuasa sampai selama-lamanya. Akhirnya kekasih Tuhan, malam hari ini di penghujung tahun dan menyambut tahun yang baru, kiranya berkat kasih karunia Allah Bapa melimpah-limpah atas kehidupan saudara semuanya. Kiranya cinta, kasih, kemurahan dan keselamatan yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus tetap menjadi milik saudara. Tuntunan, penghiburan, kekuatan dan pengurapan dari Allah Roh Kudus memproteksi, melindungi dan memberkati kehidupan saudara mulai malam hari ini dan seterusnya sepanjang tahun 2021. Hidupmu diberkati, kesehatanmu diberkati, rumah tangga keluargamu diberkati, sekolahmu diberkati, kuliahmu diberkati, usahamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, bisnismu diberkati, semua aktivitasmu yang engkau kerjakan dengan takut dan gentar akan Tuhan dibuat Tuhan berhasil. Hiduplah dalam takut akan Tuhan dan biarlah berkat yang dahsyat turun dari surga atas kehidupan saudara dan harapanmu menjadi kenyataan di tahun 2021. Dan kita semuanya yang sudah menerima berkat Tuhan dengan iman dan percaya, kita berkata amin. Puji akan nama Tuhan. Terima kasih saudara-saudara yang sudah mengikuti ibadah tutup tahun dan menyambut tahun baru. Saya dan keluarga, mewakili keluarga saya, istri dan anak saya, mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2021, the year of new hope, tahun harapan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati kita semuanya, tetap semangat, maju terus dalam Tuhan. Haleluya. Amin.